Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dinikahi pelanggannya yang miskin. Beginilah nasib gadis penjual mie ini, sungguh tak disangka. Setiap hari gadis ini harus banting tulang dengan mendorong gerobak roda 3 berjualan mie di pinggir jalan demi merawat ibu yang terkena stroke dan menghidupi adik yang masih kuliah. Bisnis kecilnya pun sudah bisa dimulai cukup dengan menata 2-3 meja dan kursi di pinggir gerobak. Saat pelanggan banyak, baik pendapatannya bisa lumayan. Namun jika tidak, gadis penjual mie ini akan rugi karena bahan makanannya rusak. Menurutnya, beginilah kehidupan orang miskin. Namun siapa sangka, gadis miskin seperti dia malah bisa menikahi bos kaya raya. Dulu, dia sering sekali datang ke warung kecilku untuk makan mie. Setiap mampir, ia selalu memesan menu yang sama, yaitu mie ayam, menu yang harganya paling murah, katanya. Terkadang, pelanggan ini akan mengajaknya berbincang, kebanyakan menanyai pendapat dan keadaan dagangannya sehari-hari. Pria itu mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Ia juga selalu datang dengan jalan kaki. Jujur, aku tidak pernah menyangka ia adalah orang kaya. Bahkan aku pernah berpikir ia adalah orang miskin yang super malas. Ya, malas masak sendiri, sampai-sampai hampir setiap hari makan mie di warungku, ujarnya. Sampai suatu hari, pria itu bertanya padaku, apakah gadis penjual mie itu punya pacar? Aku begitu miskin, ibuku sakit stroke, adikku masih kuliah. Siapa yang bisa mau? Jawab sang gadis penjual mie. Tapi tak disangka, pria malah menjawab, aku mau. Gadis ini langsung terdiam. Ia sungguh tidak berani menerimanya menjadi pacar. Namun sejak saat itu, ia pasti selalu muncul di depan warungnya setiap jam 6 sore. Pria itu membantunya dan mengajak ngobrol. Suatu kali, pria itu lama sekali tidak muncul. Hatinya pun bisa merasa was-was. Apakah pria ini sudah berjanji dengan wanita lain? Tapi pada jam 8 malam, ternyata pria itu datang dengan seikat bunga segar dibawa di tangannya. Pria itu menyatakan cintanya. Akhirnya gadis penjual mie dan pelanggan miskin itu mulai pacaran. Ia beberapa kali mengajakku ke rumah untuk bertemu dengan keluarganya. Tapi tekananku begitu besar, aku tidak berani. Aku pun terus beralasan, menunggu kondisi ibuku membaik, ungkap sang gadis. Tapi ia tidak bisa menghindar terlalu lama. Akhirnya, keduanya pun sampai di depan rumah besar. Aku kaget bukan main. Aku tidak menyangka bahwa rumahnya adalah dunia yang lain. Ia sama sekali tidak pernah memberitahu aku tentang hal ini. Aku merasa aku tidak cocok dengannya. Aku tidak layak, aku tidak punya muka untuk bertemu orang tuanya. Namun ia tetap teguh untuk meyakinkanku, paparnya. Akhirnya, gadis penjual mie itu pun masuk ke rumah pacarnya. Dan tidak disangka, orang tua sang pacar menyambutnya dengan sangat hangat. Saat itu, ia baru sadar, ternyata dulu ia pernah bertemu dengan ayah pacarnya. Ayah pria ini pernah menderita penyakit pikun yang sangat parah. Terkadang, ia bahkan tidak tahu apa yang ia lakukan. Suatu kali, ia tiba-tiba keluar dari rumah dan tidak tahu jalan pulang.
ia sangat lapar. Kebetulan warung mie gadis itu ada di depan mata. Pria tua itu pun langsung duduk di meja dan memakan mie bekas orang lain. Ketika aku melihat orang tua ini, aku tidak mengusirnya, melainkan mengganti mie-nya dengan semangkok mie yang baru. Setelah selesai makan, aku menanyakan di mana rumahnya, namun ia tidak bisa menjawab. Ia bilang ia tersesat. Akhirnya, aku mengantarnya ke kantor polisi. Tuturnya, siapa yang sangka pertolongan sederhana ini ternyata malah menjadi titik balik dalam kehidupan gadis penjual mie ini. Setelah si ayah sampai di rumah, ia bercerita tentangnya. Akhirnya putranya pun menjadi sering datang ke warung. Ia bilang, sebenarnya ia hanya ingin mencari kesempatan untuk membayar kebaikanku dengan uang. Namun ia tidak tahu mengapa ia merasa mie yang kumasak semakin lama semakin enak. Katanya, gadis penjual mie itu pun kemudian menikah. Suaminya pun sudah membelikan sebuah toko. Ibu dan ayah mertua pun menyayanginya. Ia sangat bersyukur dengan kehidupannya sekarang. Adikku tahun ini tamat kuliah dengan lancar. Diriku sendiri pun tengah mengandung buah hati yang pertama. Wah, kehidupan yang baru-baru saja mau dimulai. Meskipun dulu sangat sulit, namun semuanya tetap harus disyukuri. Kalau tidak ada kepahitan di masa lalu, aku yakin kehidupanku tidak akan seindah sekarang. Tutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.